Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fajri Alif Ananda. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Teman-teman semua, materi yang akan saya bahas diambil dari buku yang berjudul Foundation of Library Information Science. Dan kali ini mari kita bahas tentang faktor-faktor yang meningkatkan dan faktor-faktor yang menghalangi akses terhadap informasi. Akan tetapi, sebelum itu mari kita bahas sedikit tentang kebebasan berpikir atau yang lebih dikenal dengan intellectual freedom dalam perspektif perpustakaan. Teman-teman, kebebasan berpikir adalah nilai profesional yang mendasar dan merupakan aspek inheren dalam kebijakan dan praktik perpustakaan. Namun, satu cara mendukung kebebasan berpikir sebagai konsep adalah dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di perpustakaan. Di sini ada beberapa faktor yang cenderung membatasi akses atau menghalangi akses terhadap informasi. Yang pertama adalah nilai-nilai personal. Setiap individu memiliki prinsip moral yang telah terbentuk sejak mereka kecil, dan terkadang hal ini mempengaruhi keputusan dalam mengakses atau membatasi informasi. Yang kedua adalah nilai-nilai komunitas. Perpustakaan seringkali merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar darinya, dan kebijakan perpustakaan bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam komunitas tersebut. Lalu, yang ketiga adalah keinginan untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Perlindungan terhadap anak-anak merupakan kewajiban yang tak terbantahkan, dan seringkali hal ini memicu keinginan untuk membatasi akses terhadap materi yang dianggap tidak pantas bagi mereka. Lalu yang keempat adalah kebutuhan untuk memastikan keberlangsungan hidup perpustakaan. Teman-teman, sebagai institusi sosial dan budaya, perpustakaan harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap dukungan finansial dan politik bagi masyarakat. Lalu, demikian ada faktor yang cenderung meningkatkan akses terhadap informasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mendidik generasi mendatang. Karena perpustakaan umumnya berperan dalam pendidikan anak-anak dan pemuda, dan akses terhadap beragam ide yang dianggap penting untuk pembentukan mereka sebagai warga yang bertanggung jawab. Lalu teman-teman, yang kedua adalah standar profesional. Para profesional perpustakaan memiliki kode etik dan standar perilaku yang mengarahkan mereka untuk mengutamakan kepentingan publik dan kebebasan berpikir. Selanjutnya, yang ketiga adalah kewajiban untuk melindungi hak-hak negara, hak-hak warga dalam masyarakat demokratis. Karena sejatinya kebebasan berpikir dan berbicara dan berpikir merupakan salah satu fondasi utama dari demokrasi, dan perpustakaan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak tersebut. Oke, sekian tentang faktor-faktor yang menghalangi dan meningkatkan terhadap akses informasi. Dan teman-teman, sebagai penutup, saya mengajak semua mari kita berkumpul untuk memperjuangkan tentang kebebasan berpikir, karena kebebasan berpikir merupakan sebuah hak istimewa yang harus kita jaga dengan baik. Semangat juang kita adalah api yang harus kita terus nyalakan, karena hanya dengan api itu kita bisa menjelajahi batas-batas pikiran kita. Jangan biarkan api semangat itu padam, karena di dalamnya terkandung kekuatan untuk menciptakan, memimpin, dan mengubah. Dan pada akhirnya mari sama-sama kita ingat bahwa kebebasan berpikir adalah yang penopang kemajuan, kunci menuju inovasi, dan fondasi dari perubahan. Yang berarti saya yakin dengan memelihara semangat juang dan menjaga kita terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luka